Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah. Pada hari ini, Jumat 17 Juni tahun 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah kami ya Roh Kudus untuk memahami firman-Mu dan kami renungkan lalu kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 29. Kitab Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 29. Firman Tuhan demikian, hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, janji Allah. Janji Allah. Saudara, sering kita mendengarkan seseorang mengucapkan janji seperti saat mendekati
masa-masa pemilu, banyak janji-janji yang disampaikan oleh para kandidat untuk menarik hati masyarakat. Kita tidak tahu apakah itu akan terpenuhi atau tidak, karena itu sering kita mendengar ungkapan kekecewaan karena janji tidak dapat dipenuhi. Saudara, berbeda dengan janji Allah yang dikatakan dalam bacaan tadi. Janji Allah yang disampaikan kepada Abraham tentang keturunannya sungguh dipenuhi, meski dalam rentang waktu ratusan tahun. Rasul Paulus menyebutkan bahwa janji Allah itu merujuk kepada satu orang, yaitu Kristus. Penegasan ini dikutip dari Kejadian 12 ayat yang ke-7 berkata, Allah berfirman kepada Abraham, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Kata yang dipakai adalah keturunan, bukan keturunan-keturunan. Artinya yang dimaksud adalah Kristus sebagai pemenuhan janji itu. Selama masa penantian pemenuhan janji itu, hukum Taurat diberikan untuk mengatur dan menjaga perilaku orang Israel. Jadi, hukum Taurat berfungsi sebagai penuntun dan pedoman bagi orang Israel sampai keturunan Abraham, yaitu Yesus, datang ke dalam dunia. Karena itulah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa tugas hukum Taurat ialah sebagai penuntun, telah selesai ketika janji dipenuhi, dan setiap orang yang percaya menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jika hukum Taurat membuat iman kepada Allah bersifat eksklusif dan tertutup hanya bagi orang Yahudi, iman kepada Kristus sesungguhnya terbuka dan bersifat universal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Allah kepada Abraham yang telah digenapi di dalam Kristus telah membuat semua orang beriman dipersatukan dan berhak menerima janji keselamatan di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi ini. Pimpin dan sertai kami Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Untuk berbagai kesibukan kami, tugas tanggung jawab kami, usaha kami, apa yang kami kerjakan hari ini, kiranya tangan Tuhan terus menopang kami, merangkul kami, beri kami kekuatan dan kesehatan. Lindungilah kami, sehingga sepanjang hari ini Tuhan, kami terus hidup di dalam perlindungan Tuhan. Pimpin dan sertai rumah tangga kami masing-masing. Berkati keluarga kami, berkati anak cucu kami dalam seluruh bentuk hidup mereka. Berkati keluarga kami, baik yang tinggal bersama dengan kami maupun di tempat-tempat lain. Peliharakanlah semua kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur, bersuka cita jikalau ada saudara kami hari ini yang berulang tahun atau menikmati sukacita karena berkat Tuhan yang lain. Sempurnakan sukacita saudara kami, dan biarlah Tuhan melanjutkan pemeliharaan-Mu bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami doakan Tuhan, Engkau pulihkan saudara-saudara kami. Engkau memberkati semua pengobatan dan perawatan medis yang diterima oleh saudara kami, juga pendampingan dari keluarga, sehingga baik saudara kami yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit pada waktunya beroleh pemulihan dan kesembuhan. Bapa,
Ampuni segala dosa kami. Layakkanlah kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara persekutuan kita dalam santapan rohani kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.